Tanjung Pati langgar due process of law, palu hukum dipakai menindas, bukan mengadili. Dewan Pengurus Pusat, Forum Silaturahmi Limbagawala Minangkabau, hal istimewa kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati di Tanjung Pati, surat kesepakatan bersama. Bismillahirrahmanirrahim, kami Limbagawala Minangkabau yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Limbagawala Minangkabau, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 9, WIP telah mencapai kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan adat yang diakui oleh adat Minangkabau, lebih khusus Nagari Mungka 9 Koto sebagai berikut. 1. Sepakat bahwa keputusan Datuk Seri Marajo adalah keputusan adat tertinggi di Nagari Mungka 9 Koto dan bersifat final yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. 2. Mendesak Pengadilan Negeri Tinggi Tanjung Pati untuk mempertimbangkan kembali putusan berkaitan dengan adat Minangkabau yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang masyarakat hukum adat. 3. Menolak atas keputusan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara Sako karena bertentangan dengan asas lex specialis derogat legi generali. 4. Menguatkan sepenuhnya keputusan Pucuk Limbago Adat Negeri Mungka 9 Koto tertanggal 23 Mei tahun 2023 tentang penyelesaian pangkat Kampe Suku Kampai Koto Baru Mungka yang telah memutuskan secara syah bahwa pangkat Kampe Suku Kampai Koto Baru Mungka adalah milik Datuk Si Marajo. 5. Mempertegas hasil musyawarah Barih Bolobe di Luak 50 tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rumah Dinas Bupati 50 Kota yang telah menetapkan bahwa Datuk Siri Marajo adalah pucuk adat Negeri Mungka 9 Koto sekaligus diakui sebagai salah satu seorang nenek di wilayah Luak 50. Demikianlah keputusan ini dibuat agar dapat dimaklumi dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Terima kasih. Allah Sudah menyampaikan pernyataan sikap kayaknya. Sebentar kok. Acara apa kok? Kami kebetulan mendengar informasi. Kami dari media digital online. Dan kami ini menanyakan apa acara kegiatan. Ya, terima kasih awak media sekalian serta masyarakat Nagari Mungka bahwa acara hari ini adalah merupakan kehadiran daripada datuk-datuk seluruh pucuk-pucuk dalam Minangkabau yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Minangkabau untuk memberikan support dukungan tanda turut prihatin lah dengan kondisi orang gadang itu yang berada di luar 50 khususnya daerah Mungka yang dipimpin oleh Inyak Siri di Mungka. Iya. Sebab ini tanda solidaritas kita sesuai dengan pasal pahadat. Sahino sama lu, sesaki, sesanang. Iya. Satumpi sama makan tanah, terlantang sama makan rambut. Jadi apa yang dirasakan oleh beliau adalah merupakan bagian perasaan daripada kita semua. Sakit beliau lah, sakit kita semua. Jadi inilah wujud solidaritas yang sebagaimana disampaikan pasal pahadat tadi bahwasanya kita sahino sama lu. Hino pula kita, malu beliau, malu pula kita. Tidak dihargai beliau, kita juga tidak dihargai. Kita makanya berkumpul wujud di Balai Bilanca Biak Gontung Putih yang beliau sendiri sebagai hakim tertingginya di sini. Jadi saya harapkan kira-kira dari masa dulu ini merupakan perwakilan Minangkabau tapi tidak mencakup seluruhnya karena beberapa orang kadang ini tentu mempunyai halangan-halangan berbagai ragam. Cuman kita yang hadir ini merupakan bagian daripada kebesaran-kebesaran Limbagawala Minangkabau yang terhimpun dalam forum itu. Iya. Kalau daerahnya ada dari luar rantau Pasisia. Jadi Minangkabau ada. Ini ada merupakan dari daerah Kambang, Inyak Datuk Rajo Bandaro, dan juga dari rantau Sungai Pagu. Jadi itu merupakan wujud daripada kita bersama memperlihatkan solidaritas kita kepada beliau sebagai orang Gadang. Dari Bukit Tinggi, dari Surai, Surai Lima Baru. Sebab Minangkabau ini merupakan wilayah-wilayah daripada luak rantau pesisir. Iya. Jadi dan di forum ini telah mengimpun itu, mencoba itu, tapi walaupun sebagaimana tentu masih banyak tak cicia, anak itu japui, anak serang, anak itu impun. Jadi mudah-mudahan nanti akan menjadi satu kekuatan yang betul-betul mengangkat harkat martabat yang memang kita di Minangkabau. Persoalan adat ya. Begitu mirisnya kita betul. Sebab karena terdepan inilah beliau yang langsung menghadapi masyarakat adat, wilayah adat. Dan tentu kalau memang betul-betul daerah ini ingin tentram, nyaman, bumi sanang padi menjadi, untuk hargai backup orang adatnya. Jangan urusan daripada masyarakat ini dilemahkan, jangan dianulir kembali, atau jangan kayu yang lantas susun ini barang tali dalam PKB diurak. Dengan itu yang telah diputuskan di lembaga adat ya. Berarti dengan hal itu sama saja dengan merendahkan beliau, kita menghargai beliau sebagai orang Gadang yang betul-betul kita junjung tinggi kami orang Gadang. Jadi kira-kira setelah kok
apa yang dilakukan oleh Kita akan forum memberikan ini, pemahaman-pemahaman kepada penyelenggara daerah, masuk ke Bupati, DPR, karena beliau adalah pengelola masyarakat dan ulayat adat. Dan ulayat adat masyarakat punya beliau, punya kita bersama. Iya. Dan seharusnya beliau-beliau ini sinergi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada kita. Berarti ada tindak lanjut setelah Tindak lanjutnya di Balai ada Adat Gonteng kita Putih. mulai dari nanti wilayah kabupaten di mana karena permasalahan tumbuhnya di luar 50, kita Ya. nanti akan mulai kepada pengelola masyarakat kabupaten 50, termasuk Forkopimdanya. Iya, Forkompimdanya. Seandainya ini tidak dengar, Juga kita akan termasuk- tingkatkan lagi ke provinsi. Ya, selain pemerintah juga termasuk dengan persoalan aparat penegak hukum. 3 pilar, Ya, 3 eksekutif, pilar. legislatif, yudikatif. Yudikatif, penegak hukum, kejaksaan, ya, Polres, kejaksaan, pengadilan, ya, dan pengadilan. sebagainya. Ya, ya. Jadi setelah ini akan ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Ya. Terima kasih, Siap. Mbak Datua. Jadi, Kami dari Masih juga Ketua Lemkari Indonesia ya. Lemtari. Lemtari. Lemtari Indonesia. Pak Datuk, kami juga dari pihak BIA ingin menanyakan maksud dan kedatangan Pak Datuk jauh-jauh dari daerah Riau sana. Apa tujuannya dan apa kelanjutannya dari deklarasi tadi? Mohon Pak Datuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhaili Husin Datuk Pendarumodo, Ketua Umum DPP Lemtari. Lemtari itu adalah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia yang telah berdiri di 28 provinsi se-Indonesia, 224 kabupaten kota se-Indonesia. Lemtari ini berdiri dari tanggal 6 Januari 2015 sampai saat ini berjalan. Dan saya selaku ketua umumnya, ketua dewan penasehatnya Profesor Jimmy Sidiki, dan ketua dewan pembinanya Dr. Bambang Susetio. Dalam hal ini saya merasa terpanggil. Masa kitanya melihat ada sedikit kisru kesalahpahaman tentang adat. Sementara saya sudah 10 tahun ini bergerak di Indonesia, ingin mengupayakan sesuai dengan motonya Lemtari itu, akan memfungsikan, akan memperlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri kita masing-masing, dan akan kita jadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Kemudian saya dapat informasi ada keluarga kita, saudara kita di sini agak berbeda pendapat. Saya merasa terpanggil untuk datang ke sini. Saya asli dari Kampar, Riau. Jadi kita adatnya serupa tapi tidak sama. Adik-beradik ya Kampar dengan Riau itu. Maka oleh sebab itu saya ingin menguraikan sedikit di sini dalam kesempatan singkat ini. Hukum itu di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sekali hukum itu adalah aturan hukum adat yang mengatur tata cara kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua barulah hukum agama. Yang ketiga adalah hukum positif, hukum negara. Dalam bahasa adat kita disebutlah namanya itu tali berpilin tigo, tungku tigo sajarangan. Hukum adat ia dijalankan oleh kaum adat, para ninik mama, tokoh adat untuk membina anak kemenakan dan masyarakatnya. Hukum negara itu dijalankan oleh negara, oleh pemerintah, mulai dari presiden di atas sampai ke RT di bawahnya. Hukum agama ditegakkan, dijalankan oleh alim ulama kita, buya, ustadz, kiai segala macamnya untuk kemaslahatan umatnya. Jadi bukan cuma duduk. Orang mengatakan apa itu tali berpilin 3, duduk nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bukan itu. Itu hukum. Hukum adat dijalankan oleh nenek mama dan pemangku adatnya. Hukum negara dijalankan oleh pemerintah, hukum agama dijalankan oleh kiai dan ustadznya. Inilah yang jadi saya kesalkan sedikit terjadi kesalahpahaman. Ini kan urusannya urusan adat. Kalau urusan adat, sengketa adat tuh ya harus adat itu yang menyelesaikan. Saya mohon maaf, kali beribu kali maaf, tidak ada haknya pengadilan untuk menyelesaikan hukum adat tuh. Bahkan pemerintah kita telah membuka ruang yang namanya restoratif justice, itu hukum positif itu kan. Mereka mengembalikan ke adat, tolong selesaikan dulu. Apalagi masalah sako ya. Apalagi ini masalah sako dilarikan ke hukum positif, saya rasa kurang tepat gitu. Saya terus terang saya katakan itu, saya merasa kecewa sedikit kepada saudara-saudara kita, anak kemenakan kita yang jadi pengadilan di negeri 50 kota. Ya. Maka oleh sebab itu tolong dipertimbangkan lagi ya. Kita udah jelas, yang babnya adat kami siap dengan adatnya.
untuk menyelesaikan aturan adat dan lengkap selengkap-lengkapnya untuk menyelesaikan sengketa adat yang ada di negeri kita masing-masing. Apabila kita adat tidak bisa menyelesaikan itu, nanti orang adat yang akan menyerahkan kepada hukum positif itu. Ya. Jangan dibalik, ini dibalik namanya ini. Saya berpesan kepada semua pihak di seluruh Indonesia ini, berlakukan, fungsikan dan pergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri kita masing-masing. Kita jadikan aturan hukum adat yang ada di negeri kita itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan itulah hukum positifnya Indonesia itu. Menghargai hukum Menghargai adat. hukum adat. Itu yang harus kita perjuangkan, yang harus tegakkan. Berarti dengan demikian forum ini melakukan penolakan terhadap hasil keputusan pengadilan. Sangat kami tolak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini kita bersama Niniak Nambrang salah satu mewakili Niniak Raja di Balai ya. Dua balai. Dua balai di Marotakus ya. Dia candi yang sana. Jadi ini dalam rangka apa ini datang ke Balai Gontiang Putuh menemui saudara ini Datuk Sri Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih kita ketahui, Nini Datuk Raja Balai itu pucuk andiko sampai pulampe talago undangnya itu di Marotakus. Jadi memutuskan sesuatu hal ini Ganteng Putih, Balai Adat Ganteng Putih itu terpaksa duduk kami berempat. Datuk Sri Maharaja yang di Mungkah, Datuk Maju Indo di yang Ketolawe, Datuk Naro Bendaro di Mai. Nini Datuk Raja Balai di Marotakus. Jadi dalam hal ini kami telah memutuskan kami adalah pengadilan adatnya yang tertinggi di luar 50. Tapi kenyataan pada hari ini Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memutuskan hak-hak kami, mengambil hak kami. Itu yang jadi kami pertanyakan ini. Kami berjalan di rel di atas amanat undang-undang. Adat ini diberlakukan seperti ini. Tidak ada fungsinya kalau tidak pemerintah ini mengambil alih peran kami sebagai nenek mama. Itulah makanya kami ini orasi ini sangat mendukung kami. Apalagi kami jauh-jauh dari Kampar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Adat Gontiang Putuih, Mungka. Sebuah gelombang perlawanan dari jantung budaya Minangkabau menggelegar di Balai Adat Gontiang Putuih, Mungka, ketika para pemangku adat dari Sumatera Barat dan Riau mendeklarasikan penolakan tegas terhadap sebuah putusan pengadilan yang dinilai mengabaikan marwah dan kedaulatan adat. Deklarasi ini disampaikan langsung oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Dalam pernyataan sikapnya kepada Jejak Digital News, ia menegaskan bahwa kehadiran seluruh datuak-datuak dan pemangku adat dari Forum Silaturahmi Lembaga Alam Minangkabau merupakan bentuk dukungan dan solidaritas atas perlakuan tidak adil terhadap pimpinan adat di Mungka. Kami hadir bukan sekadar bersilaturahmi, tapi menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Inyak Siri di Mungka adalah bentuk penghinaan terhadap keseluruhan tatanan adat Minangkabau, tegas Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa filosofi adat Minangkabau bukan sekadar simbol, melainkan sistem nilai hidup. Sasakik sasanang, sahino samalu, tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun. Apa yang dirasakan oleh seorang pemimpin adat, kata beliau, adalah juga luka bagi seluruh masyarakat adat. Deklarasi ini menjadi sinyal keras terhadap lembaga hukum negara yang dianggap makin sering bertindak sewenang-wenang terhadap komunitas adat. Keputusan pengadilan yang tidak berpihak pada rasa keadilan adat dinilai sebagai bentuk pelecehan struktural yang mengikis eksistensi kearifan lokal. Kalau beliau tidak dihargai, maka kami semua juga tidak dihargai. Jangan kira adat hanya ada saat acara seremonial, lalu ditinggalkan ketika kepentingan kekuasaan bermain di meja hukum, seru salah seorang ninik mamak yang hadir dalam pertemuan itu. Sikap tegas ninik mamak se-Sumatera Barat dan Riau ini menandakan batas kesabaran yang mulai menipis. Kearifan lokal bukan sekadar hiasan budaya, tetapi fondasi nilai hidup masyarakat Minangkabau yang harus dihormati dan dilibatkan dalam setiap proses keadilan. Kini, bola panas ada di tangan para penegak hukum. Apakah mereka akan mendengar suara adat, atau terus menutup telinga dan mengorbankan nilai-nilai luhur demi kepentingan tertentu? Kontributor Jejak Digital News, M. Rido Ilahi SPD melaporkan.